Saudara-saudara sekalian, pernahkah kita bertanya dalam hati, bagaimana sebenarnya kedudukan kita di mata Allah? Tidak hanya di bumi, tempat kita menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga di langit, di alam para malaikat. Apakah nama kita harum di hadapan mereka? Ataukah sebaliknya, nama kita dikenal dengan sebutan yang buruk, sehingga para malaikat merasa enggan mendekat? Islam mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan manusia tidak berhenti hanya pada dunia fisik semata. Ada sisi lain dari keberadaan kita yang tidak terlihat mata, yaitu ruh. Ruh inilah yang sesungguhnya menjadi identitas utama kita. Jasmani boleh saja fana, namun ruh akan kembali kepada Allah. Dan yang lebih menakjubkan, ruh itu ternyata bisa dikenal, dicintai, atau bahkan dibenci oleh penduduk langit. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, "Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah ia." Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit, "Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia." Maka para penghuni langit pun mencintainya. Lalu diletakkanlah penerimaan baginya di bumi. H.R. Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan betapa ruh seseorang bisa begitu terkenal di alam malaikat. Jika Allah mencintainya, maka seluruh malaikat juga akan mengenalnya dengan penuh cinta. Maka, keharuman nama seseorang tidak diukur dari popularitas di dunia, tetapi dari bagaimana Allah menilai dirinya. Popularitas di bumi bisa saja palsu, penuh tipuan, dan hanya sementara. Namun popularitas di langit adalah kemuliaan yang sejati. Saudaraku, inilah misteri besar kehidupan yang jarang kita renungkan. Kita sering sibuk memikirkan bagaimana dikenal orang, dihormati, atau dipuji. Namun jarang sekali kita bertanya, apakah nama kita disebut dengan penuh kasih di hadapan Allah dan para malaikatnya? Atau justru sebaliknya, nama kita hanya menjadi aib di langit, sehingga ketika malaikat menyebutkannya, mereka merasa berat dan malu? Disinilah pentingnya kita kembali kepada hakikat tasawuf, yaitu menyucikan hati. Ruh yang suci akan bersinar, dan sinarnya itu menembus langit. Para malaikat mengenalnya, bukan karena kekayaan atau jabatan, tetapi karena kebeningan hatinya, keikhlasannya, dan ketaatannya kepada Allah. Ruh yang demikian akan harum, sebagaimana bunga yang semerbak aromanya, hingga seluruh alam merasakannya. Namun, bila ruh itu kotor oleh ria, sombong, dengki, dan dosa, maka ia akan mengeluarkan bau busuk yang menusuk di alam malaikat. Malaikat mengenalnya sebagai ruh yang buruk, sebagaimana ruh orang kafir yang ketika meninggal dunia, ditolak oleh langit. Inilah yang harus kita renungkan. Apakah nama kita harum di bumi saja, atau juga harum di langit? Maka bab pertama ini menjadi pembuka perjalanan kita untuk memahami rahasia besar, bahwa sesungguhnya setiap manusia memiliki kedudukan di langit, di alam malaikat. Dan kedudukan itu tidak bisa kita palsukan. Allah lah yang menentukannya, sesuai dengan amal, hati, dan keikhlasan kita di dunia. Bab 2 Hadis Rasulullah tentang ruh yang dicintai. Saudaraku, setelah kita membuka misteri tentang nama dan ruh yang bisa dikenal di langit, mari kita perdalam dengan sebuah hadis yang sangat agung dari Rasulullah. Hadis ini menjadi landasan utama dalam memahami bagaimana seorang hamba bisa dicintai oleh Allah, kemudian juga dicintai oleh para malaikat, hingga akhirnya diterima oleh manusia di bumi. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril dan berfirman, "Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah ia." Lalu Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit, "Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia." Maka penduduk langit pun mencintainya. Lalu diletakkanlah penerimaan baginya di bumi. Dan apabila Allah membenci seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril dan berfirman, "Sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah ia." Maka Jibril pun membencinya, kemudian menyeru kepada penduduk langit, "Sesungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah ia." Maka penduduk langit pun membencinya, kemudian diletakkanlah kebencian baginya di bumi. Hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwa kedudukan kita tidak hanya ada di bumi, melainkan juga di langit. Ruh seorang hamba bisa mendapatkan pengumuman agung dari Allah sendiri. Bayangkan, Allah yang Maha Agung, memanggil Jibril, pemimpin para malaikat, lalu menyebut nama seorang hamba. Ini adalah kemuliaan yang tak ternilai.
Nama itu kemudian bergema di seluruh langit, disampaikan kepada para malaikat, dan akhirnya turun ke bumi dalam bentuk penerimaan manusia terhadap dirinya. Maka, kita belajar sebuah prinsip penting, cinta Allah adalah pangkal segalanya. Jika Allah mencintai kita, maka seluruh makhluk yang suci pun akan mencintai kita. Tetapi jika Allah murka kepada kita, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menolong. Kita akan dibenci di langit, dibenci malaikat, dan kebencian itu turun hingga ke bumi. Akhirnya, hidup kita penuh kesempitan, permusuhan, dan kesulitan. Saudaraku, inilah alasan mengapa tasawuf selalu menekankan pada keikhlasan dan kebeningan hati. Karena cinta Allah tidak datang dari banyaknya ibadah yang ria, tetapi dari hati yang benar-benar ikhlas. Bahkan amalan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa menjadikan nama kita harum di langit. Sebaliknya, amalan besar yang penuh kesombongan bisa membuat nama kita hina. Maka marilah kita renungkan, apakah nama kita disebut oleh Allah di langit dengan penuh cinta, ataukah dengan kemurkaan? Jawaban itu ditentukan oleh amal, niat, dan kesucian hati kita di dunia. Bab 3 Ruh yang dikenal di alam malaikat. Saudara-saudara sekalian, mari kita melangkah lebih dalam. Bagaimana sesungguhnya ruh yang dikenal di alam malaikat itu? Apa yang membuat para malaikat mengenali seorang hamba? Para ulama menjelaskan, malaikat adalah makhluk suci yang selalu taat kepada Allah. Mereka tidak pernah berbuat maksiat, dan selalu bertasbih siang dan malam. Maka, yang dikenal oleh malaikat bukanlah rupa, bukan kekayaan, bukan jabatan, melainkan cahaya ruh yang terpancar dari hati yang ikhlas. Ruh seorang hamba yang taat, yang hatinya bersih, akan memancarkan cahaya. Cahaya itu bukan sekadar simbolis, tetapi sungguh nyata di alam gaib. Para malaikat mengenali cahaya tersebut, sebagaimana kita mengenali aroma harum bunga. Maka ketika ruh seorang mukmin naik ke langit, malaikat akan menyambutnya dengan penuh kegembiraan, karena mereka mengenal keharuman dan cahayanya. Ada sebuah riwayat yang menceritakan, ketika ruh orang beriman diangkat ke langit, para malaikat bertanya, "Ruh siapa yang harum ini?" Mereka lalu menjawab, "Inilah ruh Fulan bin Fulan." Ruh itu dipanggil dengan nama yang indah, sesuai dengan nama terbaiknya di dunia. Inilah bukti bahwa amal saleh kita tidak hanya dinilai di bumi, tetapi juga mendapat tempat di alam malaikat. Sebaliknya, ruh orang yang buruk akan dipenuhi kegelapan. Malaikat mengenalnya sebagai ruh yang busuk, sebagaimana orang mengenal bangkai yang berbau. Bahkan ketika ruh itu diangkat, pintu-pintu langit menolak untuk membukanya. Nama ruh tersebut disebut dengan sebutan yang hina, hingga ia dilempar kembali ke bumi. Naudzubillah min dzalik. Saudaraku, inilah alasan mengapa penting bagi kita menjaga kebersihan hati. Karena hati yang bersih akan memancarkan cahaya yang menembus langit. Ruh kita akan dikenal, dan dikenal dengan cara yang baik. Para malaikat akan menyambutnya, mendoakannya, dan menyebut nama kita dengan penuh kemuliaan. Maka pertanyaan besar untuk diri kita, apakah ruh kita sudah dikenal di alam malaikat? Dan jika dikenal, apakah dikenal dengan harum atau busuk? Bab 4 Nama yang harum di langit. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita merenungkan makna sejati dari sebuah nama. Di dunia, nama hanyalah identitas. Ia melekat pada tubuh, menjadi panggilan, dan dikenal oleh manusia lain. Namun di langit, nama bukan sekadar bunyi huruf. Nama adalah simbol kemuliaan atau kehinaan, tergantung pada amal perbuatan kita. Ketika seorang hamba beramal saleh dengan penuh ikhlas, namanya menjadi harum. Malaikat membawakan amalnya ke hadapan Allah dengan penuh kegembiraan. Ruhnya dipanggil dengan sebutan yang indah, dipuji oleh para malaikat, dan setiap kali disebut, para penghuni langit mengenalnya dengan cinta. Nama itu tidak sekadar tercatat di bumi, tetapi ditulis di lauh mahfuz, dihadirkan di hadapan Allah, dan menjadi doa para malaikat. Ada riwayat yang menyebutkan, ketika ruh orang beriman meninggal dunia, ia akan dipanggil dengan nama terindah yang pernah disandangnya di dunia. Malaikat bertanya satu sama lain, "Ruh siapakah ini yang begitu harum?" Lalu mereka menjawab, "Inilah ruh Fulan bin Fulan." Ruh itu kemudian naik dari langit pertama hingga langit tertinggi, disambut oleh para malaikat di setiap pintu langit. Sebaliknya, jika seseorang berbuat maksiat, namanya menjadi hina. Ruhnya dipanggil dengan panggilan yang buruk. Malaikat enggan menyebutnya, bahkan menolaknya.
Pintu-pintu langit tertutup baginya karena bau busuk amalnya. Ruh semacam ini dilemparkan kembali ke bumi dengan kehinaan. Inilah peringatan yang sangat keras bagi kita semua. Saudaraku, betapa mulia jika nama kita harum di langit. Kita mungkin tidak populer di bumi, tidak dikenal banyak orang, bahkan dilupakan. Namun semua itu tidak penting. Popularitas di dunia hanyalah sementara kemuliaan di langit adalah keabadian. Oleh karena itu, marilah kita lebih mengutamakan pandangan Allah dan para malaikat, bukan sekadar pandangan manusia. Amal yang ikhlas, doa yang tulus, zikir yang terus mengalir, itulah yang akan membuat nama kita harum di langit. Dan siapa yang harum namanya di langit, niscaya akan dimuliakan di bumi. Bab 5. Tanda ruh yang dicintai penduduk langit. Ada beberapa tanda yang bisa kita kenali ketika seorang hamba dicintai penduduk langit. Tanda-tanda ini mungkin halus, tetapi bisa dirasakan dengan hati yang jernih. Pertama, kehadirannya selalu menghadirkan kedamaian. Ketika ia duduk, suasana menjadi tenang. Ketika ia berbicara, tutur katanya menyejukkan. Ruh yang demikian membawa ketentraman, karena para malaikat selalu menyertainya. Hatinya yang damai menular kepada orang-orang di sekitarnya. Kedua, wajahnya bersinar. Bukan karena parasnya, tetapi karena cahaya iman yang Allah pancarkan. Ada keteduhan dalam tatapannya, kelembutan dalam senyumnya, sehingga orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Wajah itu bukan wajah biasa, melainkan wajah yang memantulkan nur Allah. Ketiga, doa orang-orang saleh mudah menembus langit. Orang yang dicintai malaikat biasanya memiliki doa yang mustajab. Ketika ia berdoa, para malaikat ikut mengaminkan, dan doa itu pun cepat terkabul. Sebagaimana sabda Nabi, doa seorang mukmin kepada saudaranya yang dilakukan di luar pengetahuan saudaranya adalah doa yang mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, malaikat itu berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan yang semisal. Muslim. Keempat, ia meninggalkan jejak kebaikan. Meskipun ia telah tiada, orang masih mengingat dan mendoakannya. Ruhnya tetap hidup di hati orang-orang yang pernah disentuh oleh kebaikan dan kasih sayangnya. Saudaraku, tanda-tanda ini adalah anugerah Allah. Dan kita bisa meraihnya dengan memperbaiki hati, memperbanyak zikir, serta berbuat kebaikan tanpa pamrih. Jika Allah sudah mencintai kita, maka langit dan bumi pun akan mencintai kita. Bab 6. Tanda ruh yang dibenci penduduk langit. Namun tidak semua ruh harum dan mulia. Ada juga ruh yang dibenci di langit. Ruh semacam ini membawa kegelapan, bukan cahaya. Kehadirannya menimbulkan kesempitan, bukan kedamaian. Ruh yang dibenci malaikat biasanya penuh kesombongan. Ia merasa lebih tinggi dari orang lain, suka merendahkan, dan sering menyakiti hati sesama. Ia berbuat dosa tanpa rasa bersalah, bahkan berbangga dengan maksiat. Ketika ia hadir, suasana menjadi gelisah. Orang-orang merasa tidak nyaman, seakan ada beban berat yang menekan. Nama orang seperti ini dikenal buruk di langit. Malaikat enggan menyebutnya, bahkan merasa berat ketika namanya disebut. Amal perbuatannya penuh ria, bukan karena Allah, tetapi demi pujian manusia. Doa-doanya sulit menembus langit, karena hati yang kotor menutup jalan menuju rahmat Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika ruh orang kafir dicabut, malaikat berkata, "Ruh buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah." Lalu ketika dibawa ke langit, pintu-pintu langit menolaknya. Ruh itu dilempar kembali ke bumi dengan penuh kehinaan. Naudzubillah. Saudaraku, inilah peringatan besar. Jangan sampai nama kita disebut dengan kebencian di langit. Karena jika malaikat membenci kita, hidup di bumi pun akan penuh kesempitan. Hati kita sempit, rezeki seret, hubungan dengan manusia rusak. Semua ini karena kita jauh dari cinta Allah. Bab 7. Amalan yang membuat ruh dicintai malaikat. Saudaraku, setiap manusia tentu ingin menjadi hamba yang dicintai Allah. Namun, tahukah kita bahwa cinta Allah itu juga berarti cinta para malaikat kepada kita? Ruh yang dicintai Allah akan disebarkan cintanya ke langit, lalu diturunkan ke bumi sehingga seluruh makhluk pun menyayanginya. Maka, pertanyaannya, amalan apa yang membuat ruh kita dicintai para malaikat? Pertama, ikhlas dalam beribadah. Amalan kecil yang dilakukan dengan hati yang ikhlas jauh lebih bernilai di sisi Allah daripada amalan besar yang penuh dengan ria,
dan kesombongan. Rasulullah bersabda bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta kita, melainkan hati dan amal perbuatan kita. Maka, ketika seorang hamba melakukan satu tasbih dengan hati yang khusyuk, itu lebih mulia daripada ribuan tasbih yang hanya sebatas di bibir. Ikhlas adalah kunci utama agar amal kita harum di langit. Kedua, memperbanyak zikir. Zikir bukan hanya sekadar ucapan, melainkan cahaya yang menghubungkan ruh kita dengan langit. Rasulullah bersabda bahwa tidaklah suatu kaum duduk untuk berzikir kepada Allah, melainkan malaikat akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya, rahmat Allah meliputi mereka, dan ketenangan turun kepada mereka. Ruh yang senantiasa basah lisannya dengan zikir akan dikenal oleh para malaikat sebagai hamba yang dekat dengan Allah. Ketiga, menolong sesama secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis tentang 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang bersedekah secara diam-diam hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Amalan seperti ini sangat harum di langit, karena dilakukan tanpa pamrih, murni mengharap ridha Allah semata. Malaikat akan menyebut nama hamba itu dengan penuh rasa cinta. Keempat, menjauhi dosa besar dan senantiasa bertaubat. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, namun yang membedakan adalah apakah ia kembali kepada Allah atau terus larut dalam dosa. Allah mencintai hamba yang bertaubat, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah 222. Ketika Allah mencintai seorang hamba, para malaikat pun ikut mendoakan dan menyayanginya. Saudaraku, amalan-amalan ini tampak sederhana, namun jika dilakukan dengan kesungguhan hati, ia akan membuat ruh kita harum di langit. Ingatlah, manusia mungkin melupakan kita, tetapi para malaikat tidak pernah salah dalam mengenali hamba yang tulus. Maka marilah kita menjaga hati, memperbanyak zikir, menolong sesama, dan senantiasa bertaubat, agar ruh kita termasuk yang dicintai Allah dan penduduk langit. Bab 8 Hubungan ruh dengan takdir di langit. Saudaraku, dalam ajaran tasawuf dan hadis Nabi, disebutkan bahwa ruh seorang hamba memiliki hubungan yang sangat erat dengan takdir yang tertulis di langit. Allah telah menetapkan segala sesuatu bahkan sebelum kita dilahirkan. Namun, jangan kita kira bahwa takdir itu berjalan tanpa kaitan dengan keadaan ruh kita. Ruh yang bersih, yang selalu dekat dengan Allah, akan mendatangkan doa para malaikat. Dan doa para malaikat inilah yang menjadi sebab dimudahkannya takdir baik dalam kehidupan dunia. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah menyampaikan bahwa apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril dan berkata, "Wahai Jibril, aku mencintai si Fulan, maka cintailah dia." Maka Jibril pun mencintainya, lalu menyeru kepada penghuni langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si Fulan, maka cintailah dia." Maka para malaikat pun mencintainya, dan kemudian dia diterima di muka bumi. H.R. Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa hubungan ruh dengan takdir sangatlah dekat. Cinta Allah membawa doa para malaikat, dan doa malaikat membuka jalan kehidupan hamba di dunia. Allah juga berfirman, bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Quran Surat Yunus 64. Para ulama menafsirkan bahwa berita gembira di dunia adalah mimpi baik, hati yang lapang, doa yang terkabul, serta doa para malaikat yang menyertai orang beriman. Maka, ketika ruh seorang hamba disukai oleh malaikat, takdirnya di dunia terasa ringan meskipun penuh dengan ujian. Ia seperti memiliki pertolongan tak terlihat yang selalu hadir di setiap langkah hidupnya. Sebaliknya, ruh yang dibenci malaikat akan berada dalam kesempitan. Doa-doanya sulit menembus langit. Amalnya terasa berat, dan kehidupannya penuh dengan kerumitan. Ia selalu merasa kurang meski memiliki banyak harta, selalu gelisah meski tampak bahagia, dan selalu sulit menemukan jalan keluar dari masalah. Semua itu adalah tanda bahwa ruhnya tidak mendapatkan doa dari para malaikat, karena amalnya tidak mengundang rahmat Allah. Saudaraku, jangan pernah remehkan doa para malaikat. Dalam Al-Quran disebutkan, para malaikat memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Ghafir 7. Bayangkan jika para malaikat memohonkan ampunan untuk kita setiap hari, betapa lapangnya kehidupan kita. Maka, perbaikilah ruh kita dengan ikhlas, zikir, amal baik, dan taubat. Karena ketika Allah mencintai kita, langit pun akan mendukung, bumi akan menerima,
dan takdir hidup kita akan dimudahkan dengan keberkahan. Bab 9. Ruh yang menjadi cahaya di bumi dan langit. Saudaraku, ruh yang harum di langit akan membawa pengaruh besar di bumi. Cahaya ruh itu bukanlah cahaya yang terlihat oleh mata, melainkan pancaran keteduhan, ketenangan, dan keberkahan yang dirasakan oleh siapapun di sekitarnya. Kehadirannya membuat orang lain merasa nyaman, meski ia tidak berkata-kata. Ucapannya menyejukkan, meski hanya kalimat sederhana. Amal perbuatannya menuntun orang lain menuju kebaikan, meski ia tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Ruh seperti ini adalah cahaya yang Allah titipkan untuk menjadi penerang bagi orang-orang di bumi. Allah menjadikan mereka sebagai sebab tersebarnya kebaikan. Mereka adalah penolong orang lain, menjadi sumber inspirasi, dan menjadi pengingat agar manusia kembali kepada Allah. Cahaya ini bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah yang menurunkan rahmat-Nya ke dalam hati seorang hamba yang ikhlas. Allah berfirman, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." Quran Surat Yunus 62-63. Ayat ini menggambarkan bahwa para wali Allah adalah manusia biasa yang dengan keimanan dan ketakwaannya, ruh mereka menjadi cahaya, bukan hanya di bumi, tetapi juga di langit. Cahaya itu bukanlah hasil pencarian popularitas, melainkan buah dari ketulusan ibadah. Ruh yang bercahaya ini akan selalu dikenang meski jasadnya telah tiada. Orang-orang yang pernah bersamanya akan merindukan kebaikannya. Doa-doa terus mengalir untuknya, dan cahaya amalnya tetap hidup dalam kehidupan orang lain. Inilah tanda bahwa ruh tersebut benar-benar harum di langit dan bercahaya di bumi. Saudaraku, kita semua bisa menjadi cahaya di bumi dan langit, asalkan kita ikhlas beribadah, menjaga hati dari iri dengki, memperbanyak zikir, dan menebar kebaikan kepada sesama. Jangan menunggu besar, jangan menunggu terkenal, karena Allah tidak melihat seberapa besar amal kita, melainkan seberapa tulus hati kita. Maka, jadikanlah ruh kita cahaya yang menuntun, cahaya yang menyejukkan, dan cahaya yang membuat orang lain semakin dekat kepada Allah. Bab 10. Penutup. Doa agar ruh kita dicintai Allah dan malaikat. Saudaraku, perjalanan panjang kita dalam memahami tanda nama dan ruh yang dicintai penduduk langit kini sampai pada penutup. Dari awal kita sudah menyadari bahwa kemuliaan sejati bukanlah ketika nama kita terkenal di bumi, melainkan ketika nama kita harum di langit. Popularitas, kekayaan, dan jabatan di dunia tidak ada artinya jika di langit nama kita hina dan dibenci. Sebaliknya, meski kita tidak dikenal di bumi, jika di langit nama kita harum, maka itulah kebahagiaan sejati yang abadi. Ruh yang dicintai Allah akan dicintai para malaikat. Ruh yang dicintai malaikat akan didoakan setiap saat. Ruh yang didoakan para malaikat akan dimudahkan takdirnya di dunia dan diberi ketenangan di akhirat. Inilah jalan yang harus kita tempuh. Menjaga hati tetap bersih, memperbanyak amal ikhlas, memperkuat zikir, dan selalu bertaubat. Rasulullah mengajarkan doa yang indah agar kita menjadi hamba yang dicintai Allah dan malaikat. Mari kita lafalkan bersama-sama dengan penuh harap. Allahumma ajalni mahbuban fi kalbi kulli muminin wa mahbuban fi sama'ika. Ya Allah, jadikanlah aku dicintai dalam hati setiap orang beriman, dan jadikanlah aku dicintai di langit MU. Doa ini bukan sekadar permintaan agar dicintai manusia, tetapi agar ruh kita dicintai Allah terlebih dahulu, kemudian malaikat, dan barulah manusia. Karena cinta sejati itu mengalir dari langit ke bumi, bukan sebaliknya. Saudaraku, marilah kita akhiri dengan doa agar Allah menjadikan nama kita harum di sisinya, ruh kita bersih dari kotoran dunia, dan amal kita diterima dengan penuh cinta. Semoga ketika ruh kita dipanggil, ia disebut di langit dengan sebutan indah, disambut malaikat dengan doa, dan diridhai Allah yang Maha Pengasih. Amin ya Rabbal Alamin.